Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? Absolutely, I will always pray for you that you are in a very good condition, yeah, in this pandemic. Next week it will be the first week of Ramadan. It means you have to be preparing yourself with a very good condition and stay healthy. Okay, this is our fifth meeting, then, and we will talk a lot about the parts of speech. Yeah, it's kind of little bit difficult for some people, but I believe you have already learned about this when you were in junior high school, senior high schools, and I hope you can get the point. Okay, so now let's get things started. Yeah. Today we will discuss about what parts of speech are, ya. I hope you are not confused about these materials, ya. Jadi dulu di SMP atau SMA kalau udah dapat materi ini ya, parts of speech, ya. Pertanyaan adalah parts of speech itu apa sih, ya? Apa kira-kira? Nah, seringkali kalian bikin kalimat ya, I love you. Nah, ini kalimat ya. Nanti kita akan breakdown, kita uraikan I love you. Ini kata-katanya, kelas katanya apa saja ya, golongan katanya apa saja ya. I termasuk kata apa, love itu kata apa, you kata apa. Ini yang akan kita pelajari ya. Oke, langsung saja ya. Langsung saja akan kita uraikan satu persatu ya. So maybe you know the words like nouns, verbs, adjectives, pronouns, prepositions, interjections. Pasti sudah pernah dengar ya dulu di SMP sama guru bahasa Inggris kalian ya. Jadi parts of speech itu adalah ya kelas kata yang dibagi berdasarkan fungsi dan bentuknya ya. So parts of speech is the class of words, yeah, which are categorized into different functions and forms. Yeah, we have nouns kata benda, we have verbs kata kerja, we have adjectives kata sifat, we have pronouns kata ganti orang, we have prepositions kata depan, interjections kata sisipan ya, nanti sisipan dalam sebuah kalimat itu sebuah percakapan, dan conjunctions ada kata hubung ya. Namun kita akan mencoba untuk menjelaskan satu persatu secara umum dulu ya, baru akan kita diskusikan secara khusus di WhatsApp group ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan di WhatsApp group. Oke. Nah, intinya adalah dalam membuat kalimat kalian harus mengusung beberapa bagian dari parts of speech ini ya. Bisa saja nanti polanya adalah nouns plus verbs plus noun lagi boleh ya. Jadi susunan nanti bisa berubah-ubah ya. Sekarang kan kita lihat ya. Yang pertama adalah nouns. Nouns itu apa sih ya? Nouns itu adalah kata benda ya. Kata benda, kata yang bisa merujuk ke seseorang, kata yang bisa merujuk ke tempat atau benda itu sendiri ya. Jadi kata benda is not always a thing. Jadi kata benda itu tidak selalu terfokus pada benda itu sendiri ya. Orang pun termasuk dari kata benda. For example, you have cat, kucing, fireman. Fireman itu pemadam kebakaran, house, pencil, Chicago, Jepara, Mayong, Kudus, ya, and so on. This is what we call kata benda, ya. Understand? Pasti udah pinter banget lah. The next one we have pronouns. Pronouns itu kata ganti orang, ya. A word used in a place of noun, ya. Kata ganti orang ini itu adalah kata ganti untuk mengembalikan, merujuk kembali orang yang sudah kita sebut sebelumnya ya. Misalnya Andy. Andy is a student. He lives in Kudus ya. Andy is a student. He lives in Kudus.
He inilah yang mengganti Andy ya. Merujuk kata Andy. Ini penting banget dalam bahasa Inggris ya. Sehingga kita dalam buat kalimat tidak selalu membuat Andy ya. Mosok setiap kalimatnya kita isi Andy terus kan kesannya aneh. Kesannya tidak natural. So we must use pronouns. Siti misalnya kita ganti dengan she. Terus it benda ya, bisa benda, bisa hewan, asal tunggal kita kasih it ya. Nah, they ini dia itu merujuk pada subjek atau objek, subjek ya, nanti ya. Subjek yang memiliki kuantitas banyak alias plural ya, jamak. Mau benda, mau hewan, mau orang kita kasih they ya. Misalnya Andy and his sister are students. They are so nice ya. Andi dan saudara perempuannya itu seorang murid. Mereka sangat baik. Mereka inilah untuk mengganti Andy dan saudara perempuannya tadi ya. You, kamu, we, kita. Oke, paham ya? Oke, next one. We have verb, kata kerja ya. A word that tells what someone or something does. Kata kerja adalah kata yang menceritakan aktivitas seseorang ya. Atau an action word or word of being. Atau sedang dilakukan seseorang ya. Contohnya sit, duduk, laugh, tertawa, run, berlari, jump, melompat, work, bekerja, dan seterusnya ya. Kata kerja pasti udah paham lah ya. Next one, adjective. Adjective adalah kata sifat, yaitu a word used to describe a noun. Yaitu sebuah kata yang bertugas untuk mendeskripsikan seseorang boleh ya, benda boleh, hewan juga boleh. Ini adalah mendeskripsikan kata benda. For example, I am happy, you are sad, it is red, now you are green, ya, short, tall, fat, hairy. Happy itu senang, sad itu sedih, red itu merah, green itu hijau, short, pendek, tall, tinggi, fat, gemuk, hairy, berambut atau rambutnya panjang ya gitu. Jadi saya yakin kalian paham kata sifat itu apa ya. And the next one, adverb itu kata keterangan ya. Kata keterangan sendiri nanti dibagi jadi 3 ya. Ada adverb of place, adverb of time, adverb of manner ya. Atau dibolak-balik juga boleh ya. Manner, place, time, silakan gitu ya. Adverb ini kalau dalam bahasa Indonesia kita identikan dengan kata keterangan ya. Ada keterangan cara, keterangan tempat, dan waktu. Pasti paham ya gitu. Nah kalau cara itu biasanya kita kasih kata li ya. Cheerfully, dengan senangnya. Weakly, dengan jahatnya. Slowly, dengan lambatnya. Misalnya ya, the man runs slowly. The man runs slowly. Laki-laki itu berjalan dengan lambat. Itu. Namun tidak semua ini, kata sifat ini bisa kita kasih li ya untuk menunjukkan kata keterangan cara. Contohnya ada kata fast. Nah, fast ini adalah kata keterangan cara, tapi nggak boleh kita kasih li karena ada pengecualian ya. I work fast. I work fast. Saya kerja dengan cepat. Tidak boleh I work fastly ya. Ada lagi hard ya. Hard. I work so hard. Aku bekerja dengan keras. Nah gitu ya. Jadi ada beberapa kata yang tidak bisa dikasih li, tapi secara umum biasanya kata sifat bisa diberikan li untuk menunjukkan dia berupa kata keterangan cara atau adverb of manner. And the second one is place, tempat ya, banyak ya. In Kudus, on the table, on the ceiling, dan seterusnya. Kalau time pasti banyak ya. Ada now, ada yesterday, ada tomorrow, dan seterusnya ya. Kita lanjut ke preposition, kata depan ya, untuk menunjukkan posisi tempat ya. A word
place before a noun or pronoun to show in relationship to some other word in the sentence. Jadi kata depan ini adalah kata yang ditaruh sebelum kata benda atau kata ganti untuk menunjukkan relasinya, hubungannya dengan kata lainnya dalam satu kalimat ya. Itu ada nanti ada under di bawah, under the table ya. Di bawah kata benda. Di bawah meja, kata benda sih. Di bawah meja, over di atas ya, in di dalam, on di atas ya. Kalau over itu di atasnya nggak nempel ya, kalau on itu di atasnya nempel ya. Ada in front of di depan, ada behind di belakang, next to di samping. Ini adalah jenis-jenis kata depan untuk menunjukkan relasi antara kata benda ya dalam suatu kalimat. Gitu. Oke lanjut. Conjunction. Nah, conjunction adalah kata hubung ya. A word used to connect other words. Kata yang digunakan untuk mengkonekkan, menghubungkan dengan kata lain berupa frase mungkin ya bisa, menghubungkan antar kalimat ya itu bisa ya. Klausa, maaf, antar klausa juga bisa. Misalnya Andy and Rina are new students. Andy and Rina are new students. Ini bisa ya, Andi dan Rina adalah siswa baru atau mahasiswa baru. Ada and dan ada but, tetapi ya. Ada or atau ada because karena. Nah, seperti ini ya. Nah, interjection ini adalah a word that express strong or sudden emotion. Jadi interjection itu adalah kata atau frase ya, atau frase yang digunakan untuk mengekspresikan ya tentang emosi sesaat, emosi yang tiba-tiba ya. Atau biasanya kita sebut dengan exclamation, kata takjub ya. Contohnya seperti ini ya. Oh dear, ya Tuhan, ya oh dear ya Tuhan, ya. My goodness, ya Allah. Wow. Ouch, ya. Ada hey, hey itu juga interjection ya. Ada hooray, well, ya. Ada lagi yeah, dan seterusnya ya. Ini adalah kata-kata eksklamasi. Kata untuk keterkejutan, kata untuk menunjukkan ketakjuban, bisa ya. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba berlatih untuk menggabungkan ya. Tidak semua parts of speech harus ada dalam kalimat kalian nanti ya. Tetapi paling tidak harus ada beberapa parts of speech untuk menggabungkan, untuk digabungkan dalam suatu kalimat ya. Nah, coba kita latihan dulu ya. Tugas kalian nanti adalah untuk please identify the correct parts of speech for each word in the sentence on the following slides. Ya, coba kita lihat di sini misalnya ada kata the little dog ran. Ya, the little dog ran. Bisa dipahami ya? The little dog ran. Itu yang pertama adalah ada kata dog. Ya, dog itu kata apa yuk? Kata benda karena berupa anjing ya, hewan. Terus little-nya ya. Kalau kita terjemahkan dulu ya, the little dog ran artinya anjing kecil itu ya, anjing kecil itu berlari ya. Jadi intinya adalah ada anjing berlari ya. Anjing yang mana? Anjing yang kecil itu ya. Jadi kalau kita tuliskan, bentar ya. Coba saya tulis pakai ini. Tidak bisa ya. Ini ya. Aduh, gini aja lah. The dog itu anjing ya, berarti kata benda. Little, kecil ya, kata sifat. Pendek, kecil, besar, kata sifat. Terus the itu namanya artikel ya. The-nya namanya artikel. Artikel itu seperti penunjuk jumlah ya. Ada a, the, some, namanya artikel ya. Terus run itu kan kata kerja. Nah, ini kamu nanti tulis di bawahnya adalah verb ya. Jadi kalau kita urutkan ada article, the article, little itu adjective, dog itu noun, ran itu kata kerja. Nah, sekarang masih ada sisa 9 yang lain.
sampai nomor 10 ya. Nah, tugas kalian adalah untuk membuat di bawahnya ya, menulis di bawahnya parts of speech-nya apa saja di tiap kalimatnya ya. Harus teridentifikasi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ada 9 soal berarti ya yang belum kalian kerjakan. Nanti kalian kerjakan dan tulis jawaban kalian di grup WA secepat mungkin, siapa cepat dia dapat. Ya, satu soal nilainya 10. Jadi usahakan nanti benar semua biar nilainya 90. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Tetap semangat. Kita lanjut ke diskusinya lewat WhatsApp. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, stay healthy.